Hai semuanya, tak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki jalan tol di atas laut yang telah selesai dibangun pada tahun 2013 silam lalu yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali, yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antar benua, Ngurah Rai, dan Nusa Dua. Dan yang lebih menarik lagi, jembatan ini adalah 100% karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut yang terpanjang di dunia. Berikut ini adalah proses singkat pembangunan jalan tol di atas laut di Indonesia. Pembangunan jalan tol Bali Mandara ini menghabiskan total biaya sebesar 2,5 triliun rupiah, di mana 30%-nya adalah modal equity atau modal sendiri. Sedangkan 70%-nya sebesar 1,7 triliun rupiah adalah pinjaman dari 6 bank. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini sendiri menghubungkan antara segitiga emas, antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali, sehingga mempermudah akses di pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu, dibangunnya Jalan Tol Bali Mandara ini karena berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa Dua pada 2013 yang lalu, di mana Indonesia ini menjadi tuan rumahnya pada saat itu. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden SBY yang kepanjangannya yaitu Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol atas laut terpanjang yang kelima di dunia. Setelah Jiaxube di Cina dengan panjang 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat dengan panjang 38,5 km, Chesapeake Bay di Amerika Serikat dengan panjang 24,01 km, dan Jalan Tol Penang Malaysia dengan total 13,05 km. Uniknya lagi dengan Jalan Tol Bali Mandara ini sendiri menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Pada jalan tol ini juga dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol agar pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati jalan tol ini. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara, guna menghindari resiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok, serta disertai juga dengan layanan derek gratis. Pada jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan fitur SHMS atau Structural Head Monitoring System yang berfungsi untuk mengukur lentutan vertikal dan kemiringan pier struktur jembatan menggunakan sensor tilt meter yang berjumlah 22 buah. Proyek pembangunan jalan tol di atas Bali ini awalnya tidak dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian dikarenakan adanya budaya di Bali, dikarenakan sebuah bangunan tidak boleh memiliki ketinggian melebihi pura, yakni maksimal 15 meter. Sehingga akhirnya proyek ini dibangun membentang di atas laut. Proyek tol Bali Mandara ini dibagi atas 4 paket pengerjaan. Pada awal desain tol, kontraktor memiliki kendala lahan yang akan digunakan untuk membangun bundaran karena bersinggungan dengan adanya pura yang tidak mungkin untuk direlokasi. Untuk mengatasi hal itu, kontraktor mengubah desain dengan sedikit bergeser agar tidak mengenai pura, sehingga desain bundaran ini tidak bulat sempurna. Proses pembangunan jalan tol di atas laut ini terdiri dari beberapa tahap, dan seluruh pengerjaan tahap-tahap itu dilakukan secara paralel yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Sebelum pengerjaan dimulai, dilakukan dulu self installation, yaitu pekerjaan persiapan sebelum pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek. Pengerjaan dimulai dengan pemasangan tiang panjang yang dilakukan pada titik-titik panjang yang telah ditentukan. Masing-masing tiang panjang ini memiliki panjang 12 meter, yang ditanam di dasar laut dengan kedalaman mulai dari 2 sampai 4 meter.
Lalu pada sambungan tiang panjang ini dilakukan pengelasan agar rata dan terintegrasi sempurna, serta diberikan perlindungan yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu Petropis, Petrotrip, dan HDDE, agar tahan terhadap korosi. Tiang panjang yang sudah tertanam dengan sempurna, kemudian dipotong sesuai dengan elevasi yang ditentukan. Yang jumlah totalnya ini sebanyak 14.000 tiang panjang. Dan seluruh material tiang panjang ini didatangkan dari Pulau Jawa yang didistribusikan melalui jalur darat. Kemudian dilakukan juga Pile Driving Analyzer atau PDA yang berguna untuk mengetahui daya dukung tiang terhadap beban dinamis aksial. Antar tiang panjang ini kemudian dihubungkan dengan pile cape yang berfungsi sebagai dudukan slab atau lantai jalan yang dipasangkan di atas tiang panjang. Selain menggunakan material beton yang digunakan seperti pada umumnya, dicampurkan juga material fly ash atau abu batu bara agar struktur betonnya ini menjadi lebih rapat. Dengan struktur beton yang lebih rapat ini, air laut tidak bisa meresap pada lapisan beton sehingga menghindarkan potensi korosi atau kerusakan akibat karat pada struktur baja di dalam beton. Kemudian konstruksi tiang penumpang di pinggir jalan layang ini juga dilengkapi dengan struktur beton tambahan yang berfungsi seperti ikat pinggang. Struktur tambahan ini berfungsi menyatukan beberapa tiang di dalam satu pilar untuk meredam dampak getaran jika terjadi gempa. Selanjutnya adalah pemasangan girder. Girder yang memiliki panjang 30 meter dan berat 100 ton ini diangkat dengan 2 buah kren yang masing-masingnya berkapasitas angkat sebesar 150 ton. Setelah itu pada proses pemasangan slab dilakukan dengan kren dan lounter gantry. Slab ini diproduksi sendiri dengan membangun pabrik precast di dekat lokasi yang dibawa ke titik lokasi dengan ponton. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengaspalan jalan. Seluruh material pengaspalan ini didapatkan dari Bali, sementara aspalnya sendiri berasal dari Surabaya dan lebih dari 50.000 ton aspal digunakan untuk pengaspalan ini. Setelah pengaspalan, tahap selanjutnya adalah pembangunan gerbang tol. Gerbang tol ini memiliki desain modern namun tetap bernuansa kebalian. Dan yang terakhir adalah pemasangan infrastruktur pelengkap seperti rambu-rambu marka jalan, lampu lalu lintas, dan pengecatan pembatas jalan. Itulah proses pembangunan jalan tol Bali Mandara di Indonesia. Bagaimana menurut kalian?